Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Good morning everybody. How are you? Good morning everybody. How are you? Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik semuanya ya. Oke, coba tengok kanan kirinya. Hari ini temannya yang tidak masuk siapa ya? Oke, masuk semuanya. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang kata hubung dan juga tetapi. Hari ini kita memasuki materi baru, yaitu kata depan di. Baik, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu kata depan atau awalan? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Mbak Nuri. Ya, baik, jawabannya kurang tepat ya. Jadi kata depan atau awalan adalah imbuhan yang ditambahkan di depan kata dasar. Baik, anak-anak, hari ini kita memasuki materi baru dan tujuannya Ibu bacakan ya. Jadi tujuan pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu memahami penggunaan kata depan di dengan benar. Kemudian kalian dapat membedakan penulisan awalan di sebagai kata depan dan kata kerja. Yang ketiga, kalian mampu mengelompokkan awalan di untuk nama tempat dan juga kata kerja. Yang baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kata depan dan juga imbuhan di. Nah, kata di memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu di sebagai kata depan dan juga di sebagai imbuhan. Anak-anak coba perhatikan papan tulis. Ibu memiliki dua kalimat. Yang pertama, bola ditendang Ardi. Kemudian yang kedua, buku ada di meja. Nah, apa yang membedakan kalimat pertama dengan kalimat kedua yang digarisbawahi Ibu? Silakan angkat tangan. Iya, silakan Mbak Seka. Betul sekali Mbak Seka jawabannya. Jadi kalimat pertama itu adalah bola ditendang Ardi. Kata yang digarisbawahi Ibu itu adalah kata ditendang. Nah, kata ditendang, tendang itu adalah kata kerja, maka penulisan di adalah digabung. Selanjutnya yang kalimat kedua, buku ada di meja. Nah, kata yang digarisbawahi itu adalah di meja. Kata meja itu menunjukkan kata tempat, maka penulisan di bisa. Pinter. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kata di memiliki dua fungsi yang berbeda. Di sebagai kata depan dan juga di sebagai imbuhan. Kata di sebagai kata depan itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk kata tempat atau lokasi. Nah, cara penulisannya yaitu digabung atau dipisah ya kalau kata depan. Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Ya, silakan Mbak Ruri. Betul sekali, jawabannya tepat ya. Jadi kata depan di itu penulisannya dipisah. Contohnya, Budi membaca buku di perpustakaan. Nah, kata di perpustakaan menunjukkan kata tempat, maka penulisannya dipisah. Pinter. Selanjutnya, di sebagai imbuhan.
Nah, di sebagai imbuhan digunakan untuk menunjukkan kata dasar kerja atau kata kerja. Jadi imbuhan di menempel dengan kata kerja. Kata kerja. Nah, kata kerja ini, ada yang tahu apa itu kata kerja? Silakan angkat tangannya. Iya, silakan Mbak Zara. Iya, betul sekali. Jadi kata kerja itu digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Pinter. Nah, kata di sebagai imbuhan, penulisannya dipisah atau digabung ya. Silakan angkat tangannya. Iya, silakan Mbak Nani. Iya, kurang tepat jawabannya. Jadi di sebagai imbuhan, cara penulisannya itu bukan dipisah tapi digabung. Contohnya, contohnya seperti bakso dimakan ibu. Nah, kata dimakan itu merupakan kata kerja. Jadi ibu itu melakukan suatu kegiatan, makan itu kan melakukan sesuatu kegiatan atau perbuatan, maka penulisannya itu digabung karena dimakan merupakan kata kerja, maka penulisan kata di itu adalah digabung. Baik, anak-anak silakan membuat kelompok berhitung 1 sampai dengan 4. Dimulai dari pojok kanan. Ya, silakan yang mendapatkan nomor 1 berkumpul di nomor 1 di kelompok 1. Yang mendapatkan nomor 2 silakan berkumpul di kelompok 2 dan seterusnya. Anak-anak silakan perwakilan dari kelompok masing-masing maju satu-satu untuk mengambil lembar kerja kalian. Ya, silakan. Anak-anak, coba perhatikan lembar kerja masing-masing. Lihat kanan dan kiri atas, di situ ada nama dan juga kelas. Silakan kalian isi nama kelompok kalian, kelasnya, kelas yang saat ini. Nah, kemudian di situ ada perintahnya. Kalian perhatikan penggunaan kata di sebagai kata depan dan awalan. Di situ kalian disuruh menulis kata di sebagai kata depan dan sebagai awalan. Nah, di situ ada beberapa opsi, ada 2 opsi untuk menjawabnya ya. Kalau jawabannya benar, maka kalian centang yang benar. Kalau misalnya salah, tidak usah ditulis atau dicentang. Nah, Ibu kasih contoh ya. Alif telah tiba. Alif telah tiba di sekolah. Alif telah tiba di sekolah. Nah, di situ ada kata di sekolah, itu termasuk kata depan karena menunjukkan tempat. Maka penulisannya kata di itu digabung atau dipisah ya. Silakan angkat tangannya. Iya, Mbak Seka, pintar. Jadi penulisannya dipisah, maka jawabannya yang A, dicentang ya, dicentang. Nah, selanjutnya kalian kerjakan sampai dengan 10. Sudah habis, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, anak coba perhatikan di situ di kelompok 1 itu ada beberapa nomor yang salah. Ya, contohnya ada di nomor 7. Nah, Siva meminjam buku di perpustakaan. Perpustakaan itu kan menunjukkan kata depan. Ya kan, menunjukkan kata depan. Maka penggunaannya digabung atau dipisah ya. Silakan dari kelompok mana yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas Aka. Ya, silakan Mas Aka. Ya, betul sekali. Perpustakaan itu kan menunjukkan kata tempat, maka penulisan kata di-nya adalah dipisah. Baik anak-anak, waktunya sudah mau habis. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik dan seksama.
Oke. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kata depan dan juga imbuhan di. Di sini kata di memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama, di sebagai kata depan dan juga di sebagai imbuhan atau kata kerja. Nah, di sebagai kata depan digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Nah, masih ingat cara penulisan kata depan di itu digabung atau dipisah ya? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Mbak Ruri. Betul sekali. Jadi penulisan di sebagai kata depan atau untuk menunjukkan tempat itu dipisah. Contohnya seperti Budi membaca buku di perpustakaan. Karena kata perpustakaan itu adalah menunjukkan kata tempat atau lokasi, maka penulisan di-nya itu dipisah. Baik, selanjutnya ada di sebagai imbuhan. Di sini imbuhan di itu menempel dengan kata kerja. Kata kerja digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Nah, di sebagai imbuhan atau kata kerja itu penulisannya digabung atau dipisah ya anak-anak? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Mbak Nadia. Ya, tepat sekali jawabannya digabung. Jadi di sebagai imbuhan itu digabung. Contohnya seperti bakso dimakan ibu. Kata dimakan itu kan menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, maka penggunaan kata di itu digabung. Baik, sampai sini anak-anak, Ibu berharap apa yang kalian dapatkan, apa yang Ibu jelaskan, kalian dapat memahaminya dengan baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri, apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.